وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kelima di bulan Rajab ini, ya, sekaligus bertepatan juga dengan tanggal kelima di bulan Januari di awal tahun ini, ketika sebagian kaum muslimin menganggapnya ini adalah awal tahun. Kita selaku orang beriman, insyaallah, dalam benak kita adalah justru bukan di awal tahun. Sebenarnya kita sedang ada di pertengahan tahun, ya, lebih tepatnya pertengahan tahun Hijriah tentunya, karena bulan Rajab itu bulan ke-7, ya. Setelah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Kalau sudah masuk pertengahan kedua, ini sudah antara kerinduan dan kecemasan. Rindu terhadap Ramadan sekaligus cemas jangan-jangan tidak sampai, Pak. Ya, semalam saya ngisi kajian maghrib satu masjid, itu dimulai dengan pengumuman DKM-nya. Baru saja jamaah, salah seorang jamaah ibu-ibu wafat jam 17.00-nya, jam 5 sorenya. Jadi diumumkan ba'da maghrib. Itu DKM minta minjem, mengumumkan kepada semua. Artinya kerinduan sekaligus kecemasan. Dalam doa kita terus minta Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan kita selipkan wa ballighna Ramadan. Ada harapan kita sampai, tapi ini lagi-lagi adalah harapan yang belum tentu Allah kabulkan. Ya, kita harapan dan apa, ya, kekhawatiran ini. Kalau para sahabat itu biasa, mereka 6 bulan setelah Ramadan penuh dengan derai air mata karena berpisah dengan Ramadan, dan 6 bulan menjelang Ramadan pun penuh dengan derai air mata karena kerinduan terhadap Ramadan. Jadi sepanjang tahunnya itu, ya, dalam pikirannya Ramadan. Tentu bagi sebagian kaum muslimin juga Ramadannya dirindukan, Pak. Ya, ternyata bukan tentang ibadahnya. Sebab bulan Ramadan dapat THR-nya, itu aja yang dirindukan. Kalau bulan lain nggak ada THR-nya soalnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kedua kita salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan taslim yang kita sampaikan, semoga kelak menjadi wasilah yang mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Hanya yang illa biiznih, yang dengan izin Allah sajalah yang bisa yashfa'u indahu, memberikan syafaat di hari itu. Dan salah satu yang diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat orang-orang beriman, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tadhkirah, Al-Imam Al-Qurtubi di salah satu babnya beliau mengingatkan kita tentang fayaman ilal kafafi lam yaqna' wa yaman ilal harami lam yashba' wa yaman bikulli ma ladayhi yaqtani' wa yaman bikulli ma ladayhi yaftakhir wa yansa mimman ladayhi fa annaka la budda 'alaika an tartahil. Kalimat ini menjadi kalimat yang
sepertinya patut kita jadikan sebagai pijakan kita di awal tahun 2025, katakanlah, ya, di saat sebagian kaum muslimin memulai tahun ini dengan semua harapan, dengan semua obsesi, dengan semua target, dengan semua keinginan, cita-cita dan seterusnya. Ya. 2025 targetnya A, B, C, D. Bulan Januari mau kemana, bulan Februari pengen punya apa, bulan Maret pengen beli apa, bulan April kemudian apa targetnya. Ya, bahkan yang sudah punya semua pun, walaupun sudah berusia 70 tahun, dia CEO misalnya, dia direktur, dia komisaris, dia tetap bikin target penjualan, target marketing, target ini, target ekspansi dan seterusnya. Karena memang tabiat manusia begitu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa yahrumu min ibni Adam kullu syai'in illa tsnatain, semua yang ada pada kita itu akan ada usia tuanya, mengenal usia tuanya, kecuali hanya dua. Walaupun sudah tua, ini tidak akan berkurang fungsinya. Ya, karena usia tua itu kaitan dengan berkurangnya fungsi, Pak. Fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, berarti mata kita mengenal usia tua. Telinga kita mengenal usia tuanya, ingatan kita mengenal usia tuanya, berkurang ingatan, berkurang semua fungsi, jantung, paru-paru, ginjal, saraf, pembuluh darah, ya kan? Persendian, tulang, semua berkurang fungsinya. Yang tidak berkurang sama sekali fungsinya hanya dua, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah al-hirsu, obsesi. Yang kedua adalah al-amalu, yaitu angan-angan, Pak. Jadi mau usia 70 tahun punya obsesi, mau 80 tahun punya angan-angan, ya manusiawi. Ya. 70 tahun punya angan-angan, mau nikah lagi nggak apa-apa. Namanya juga angan-angan ya Pak ya. Ya. 80 tahun walaupun mohon maaf misalnya gigi sudah tidak ada, tapi masih punya obsesi nanti bulan Ramadan pas lebaran pengen lebaran pakai dodol misalnya, nggak ada masalah. Ya, walaupun bingung juga ngunyahnya bagaimana itu ya. Namanya juga obsesi, namanya juga angan-angan, silahkan, gak ada masalah. Tetapi di awal 2025 ini, ya, kalau kita merujuk kepada kalender Masihi, ya, atau kalender Syamsiyah, ya, maka setidaknya kalimat dari Imam Al-Qurtubi yang tadi saya sampaikan menjadi satu cambuk atau satu peringatan buat kita semua. Tatkala beliau mengatakan apa? Fayaman ilal kafafi lam yaqna'. Wahai semua yang masih belum merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Merasa kurang. Ya. Terus mau punya standar cukupnya apa? Sementara ada kalimat yang luar biasa disampaikan para salaf kita, para ulama kita, apa? Al-qalil ya katsirun idza qana'a wal katsir qalilun idza tama'. Sesuatu yang sedikit akan terasa banyak kalau kita punya sikap qanaah. Tetapi sesuatu sebanyak apapun akan terasa sedikit dan kurang kalau kita punya sifatnya adalah tama' atau tamak. Makanya al-qalil katsirun idza qana'a wal katsiru qalilun idza tama'a. Berarti banyak sedikit itu tergantung sikap, bukan kuantitas. Ya. Bagi orang yang Allah kasih 100.000 tapi dia sikapi dengan qanaah, dia akan mengatakan, ya Allah ini banyak banget, hari ini saya dapat 100.000 ya, padahal saya cuma butuh buat nasi sama ayam padang paling 12.000 ya Rob, gitu kan ya. Bersyukurnya luar biasa. Tapi orang yang dalam benaknya menyikapi 100.000, ya Allah dikit amat, ini 100.000 doang hari ini ya, saya pengen makan steak yang harga 400.000 kagak kebeli ini ya Rob, kan begitu ya. Kenapa merasa sedikit? Karena dia tamak, ada sesuatu yang dia inginkan. Tamak itu sama dengan al-hirsu, Pak ya. Tamak itu sama dengan al-hirsu, yaitu obsesi. Hanya saja tamak itu seringkali dikaitkan dengan ketamakan, obsesi terhadap hal-hal yang tidak baik
Tapi kalau al-hirsu seringkali memang dikaitkan dengan ketamakan terhadap kebaikan. Contoh al-hirsu ala ta'ah, al-hirsu ala ibadah. Ya, saya rakus dalam ibadah. Itu boleh. Tapi dalam bahasanya disebut dengan al-hirs, bukan tamak. Misalnya saya sudah sholat tahajud 2 rakaat. Kurang nih ya Rob, saya tambahin. Itu namanya tamak. Dalam ibadah disebut dengan al-hirsu. Dan itu termasuk 2 hal yang tadi kata Nabi tidak akan pernah mengenal usia tua. Jadi tamak itu artinya obsesi. Nah, kalau saya punya obsesi sesuatu yang besar, sementara Allah kasihnya ternyata bagi saya tidak cukup, ya saya akan merasa ini kurang semua. Sehingga kata Imam Qurtubi, wa yaman ilal kafafi lam yaqna, wahai semua yang masih belum merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Kenapa merasa tidak cukup, Pak? Karena obsesinya terlalu tinggi, obsesinya terlalu jauh, obsesinya terlalu besar, obsesinya terlalu mungkin mengada-ada, obsesinya mungkin terlalu di awang-awang, tidak berpijak di bumi. Ya. Sementara kata para ulama, fatawil amalaka fahiya qasiratan bimautik. Silakan Anda panjangkan angan-angan Anda, silakan Anda panjangkan obsesi Anda, silakan Anda panjangkan target Anda, fahiya qasiratan bimautik. Tapi semua obsesi itu serta-merta akan menjadi pendek hanya karena datangnya kematian yang tiba-tiba. Ya. Kita punya target setahun 2025. Disusunlah di akhir tahun kemarin 2024. Masuk tanggal 1 bulan Januari, di tengah malam dia countdown. 5, 4, 3, 2, 1, das. Tembak petasan. Meledaknya di tangan, Pak. Duar. Mati tiba-tiba. Semua catatan tentang target, obsesi, harapan, keinginan, cita-cita di 2025 yang dia bikin panjang setahun untuk 365 hari, tiba-tiba menjadi pendek hanya dengan mati saja. Selesai semua. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir kata-katanya, ya, Al-Imam Al-Qurtubi mengingatkan, fala budda 'alaika an tartahil. Satu-satunya kepastian kita dalam hidup ini hanya mati, Pak. Maka berobsesilah untuk mati. Kenapa berobsesi untuk mati? Karena mati ini adalah awal perjalanan panjang kita di akhirat. Ya, fasafar ba'id. Kata beliau, fasafaruka ba'id, rihlatuka ba'idah. Perjalananmu adalah perjalanan yang amat sangat panjang. Dunia ini masih titik nol. Ya, 0 plus dikitnya itu adalah kematian. Barulah di situ dimulai argonya jalan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ketika kita masih di rumah, taksi belum datang, kita belum kena argo sama sekali. Tapi sudah masuk taksi, tutup pintu, argo sudah mulai jalan. Inilah perjalanan sesungguhnya kita akan di akhirat. Ya. Sehingga satu ketika Sayyidina Utsman ibn Affan itu berada di kuburan dan beliau menangis. Tangisan itu membuat janggut beliau basah. Faballat lihiyatuh. Ya, janggutnya basah. Kemudian beliau ditanya, faqila lahu ya Utsman, wahai Utsman, tadhkurun nar wal jannata wa la tabki wa tabki min hadha? Ente kalau ngomong cerita ngingetin kita tentang neraka, tentang surga, ente enggak sampai nangis kayak begini. Tapi kenapa dengan ente di kubur ini ente nangisnya luar biasa, janggut ente basah begini? Apa kata Sayyidina Utsman? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, fa innal qabr awwal manazilil akhirah. Kubur itu, teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua, kata beliau, kubur itu kata Nabi baru anak tangga pertama dari perjalanan panjangnya akhirat. Ya. Yang faman naja minhu kata Nabi, kalau selamat di dalam kubur, fama ba'dahu aisar. Kalau di kuburnya selamat, nggak kena siksa sama sekali, maka proses berikutnya lebih mudah. Wa man lam yanju minhu, kalau di kuburnya tidak selamat, mendapatkan siksa wal iyadzu billah, maka fama ba'dahu asyad, proses berikutnya lebih sulit, lebih menyakitkan. Berarti perjalanan panjang akhirat itu ditentukan di kubur. Ya. Dan subhanallah, manusia pertama yang dikuburkan adalah Habil, ya, sampai hari ini pun masih dikuburnya, Pak. Belum dibangkitkan.
Sepanjang inilah usia hidup di dunia sudah. Dunia ini usianya kurang lebih sudah berapa ribu tahun. Ya. Kalau hitungan kelahiran Isa saja, Ba'dal Milad itu 2024 hari ini. 2025. Setelah kelahiran Isa. Sebelum kelahiran Isa kan ada yang disebut dengan apa namanya? Sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi ada zaman Ibrahim, Musa, atau sampai Adam. Berapa ribu lah sudah tahun kehidupan di dunia ini. Dan Habil masih di dalam sana. Namrud masih di dalam sana. Ashabul Kahfi masih di dalam sana. Abu Jahal masih di dalam sana. Dengan masing-masing kondisi beda-beda. Ada yang siksa, ada yang mendapatkan nikmat. Dan kita seandainya pun masuk tahun ini ke sana. Wal'iyadzubillah. Ya, kalau saya mah belum siap, ya. Memang siap nggak siap juga. Ya. Saya nggak tahu Bapak udah siap apa belum ini. Ya. Kalaupun tahun ini kita ditakdirkan sama Allah, jatah usia kita selesai dan kita masuk, entah berapa lama kita di dalam. Itu baru bicara kubur. Belum kita bicara yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Belum kita bicara yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Belum kita bicara yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat, dan seterusnya sampai surga dan neraka. Panjang sekali perjalanan kita ini. Maka kata para ulama, kalau Anda ingin memanjangkan obsesi, jangan memanjangkan obsesi yang akan menjadi pendek hanya dengan kematian. Tapi panjangkanlah obsesi Anda sesuai dengan perjalanan Anda yang panjang. Ya. Ketika kita tahu Pak, perjalanan kita panjang, kita pasti pengen membuat target kita sepanjang itu. Contoh, orang sudah tahu mau berangkat umroh 9 hari, dikasih itinerary-nya kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-9, misalnya kalau 9 hari, atau 12 hari, atau 15 hari, masing-masing hari ditetapkan perjalanannya begini, rencana perjalanannya. Dari situlah kita kemudian punya obsesi. Oh, hari pertama saya mau begini, hari kedua saya mau begini, hari ketiga saya mau begini, dan seterusnya. Kenapa dia punya obsesi yang sepanjang itu? Karena dia tahu rencana perjalanannya dan berapa lama perjalanan itu. Tapi bagi anak SMP, ada salah satu jamaah yang umroh bersama kita, itu ketika berangkat, subhanallah, karena memang biasa main game online di handphonenya ketika di Indonesia, di rumahnya, nyampe sana, ini hotel dekat sekali dengan Masjidil Haram, masih juga main gamenya, nggak ngerti harus ngapain. Bayangkan, ya, anak SMP sudah balik, hotel dekat Masjidil Haram, itu tidak tergerak sama sekali sholat fardu di masjid, subhanallah. Main game aja kerjaannya itu. Ya. Kenapa begitu? Karena dia nggak tahu perjalanan itu. Dengan segala keutamaannya, dengan segala keistimewaannya, Masjidil Haram dengan semua fadilahnya, sholat di sana 100.000 kali lipat dibandingkan sholat masjid yang lainnya. Kalau di sana, kalau datang ke sana perbanyaklah tawafnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa tidak punya obsesi ke sana? Karena dia tidak tahu tentang hakikat perjalanan itu. Kenapa orang hanya obsesinya dunia? Karena dia sedang tidak tahu hakikat perjalanan panjang yang menuju akhirat. Nah, sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata beliau apa? Fayaman ilal kafafi lam yaqna. Wahai semua yang masih belum merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan. Wayaman ilal harami lam yashba. Wahai semua yang masih belum kenyang dengan apa yang sudah Allah haramkan. Masih aja ngerjain. Emang mau kenyang sampai kapan? Emang nggak kenyang-kenyang? Nggak kenyang-kenyang dengan riba, nggak kenyang-kenyang dengan zina, nggak kenyang-kenyang dengan syirik, nggak kenyang-kenyang dengan judi, nggak kenyang-kenyang dengan korupsi. Mau sampai kapan? Ya. Emang duit 300 triliun dibawa mati? Emang di kuburan kenal duit? Ngumpulin 300 triliun mati Pak, selesai. Ada rumah di dekat rumah saya itu, ya, itu apa dijual di aplikasi jual rumah online. Saya kaget itu, ketika lagi cari-cari. Waktu mau cari rumah itu lihat di situ. Subhanallah, rumah besar sekali. Itu dijual 27 miliar. Sampai sekarang nggak laku-laku. Ya, siapa juga yang mau beli rumah itu, Bang? Rumah saya kan 27 M. Besar. Ya, dipunyai oleh mantan seorang pejabat yang pada akhirnya setelah rumah itu jadi ternyata di penjara juga. Jadi rumah itu kosong. Dia hanya tinggal di penjara. Rumahnya besar. Yang menempati cuman yang suka bersih-bersih taman sama rumahnya saja. Subhanallah. Inilah hakikat hidup. Ya. Kalau sudah salah orientasi, sudah tidak tahu hakikatnya mau kemana, akhirnya tadi, ya, Allah katakan alhaakumut takasur.
hanya berorientasi memperbanyak lagi, menambah lagi, tambah lagi, dan seterusnya. Tapi semua itu hanya akan berhenti dengan hatta zurtumul maqabir. Kita diingatkan dengan kubur. Memang itulah yang harus kita hadirkan di awal tahun ini. Kalau bukan, kita diingatkan tentang hakikat perjalanan kita adalah menuju sana. Maka wa yaman ilal harami lam yashma', wahai semua yang masih belum kenyang dengan apa yang Allah sudah haramkan. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa yaman bi kulli ma ladaihi yaftakhir, wahai semua yang selalu membangga-banggakan apa yang sekarang dimilikinya. Sekarang Pak, eranya kayaknya orang banyak bangga-banggain apa yang ada di tangannya. Ya, sampai ada istilah flexing ya. Lihat sosial media, lihat YouTube, ada home tour, mamerin isi rumahnya, mamerin mobilnya. Mobil baru turun dari mobil towingnya, di unboxing, guys, ini mobil saya baru guys, saya buka pintunya dulu guys, ini wow, dipamerin segala sini kan. Rumahnya dipamerin, ada kebun binatangnya, ada miara singa atau harimau atau apa, dipamerin semua. Guys, ini satu pilar rumahnya ini 250 juta guys, seharga apa namanya rumah BTN guys, pamer saja kerjanya. Wa yaman bikulli ma ladaihi yaftakhir, wahai semua yang masih terus membangga-banggakan apa yang dimilikinya. Walakin mimman ladaihi yansa, tapi seringkali lupa yang ada di tangannya itu dari siapa. Apa bedanya dengan Qarun? Tatkala dia lupa, ternyata dia mengatakan yang dia punya, yang dia bangga-banggakan semuanya itu bukan dari Allah, tapi innama utituhu ala ilmin indi, saya ini dapat semua ini karena ilmu yang saya punya, bukan dari Allah. Sehingga ketika itulah kemudian Imam Al-Qurtubi menutup kalimatnya tadi dengan fala budda 'alaika an tartahil. Salah satu-satunya kepastian dalam hidupmu wahai semua, kata beliau, adalah an tartahil, hanya meninggalkan hidup ini untuk bersiap pergi meninggalkan dunia. Nah, terus apa yang harus kita siapkan? Satu ketika Rasulullah SAW juga menangis. Ala syafir min qabr. Beliau sedang berada di sisi yang kubur, kemudian beliau menangis. Fabaka wa abka. Tangisan beliau itu membuat kami semua menangis, kata beliau. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tangisan beliau membuat kami semua pun menangis. Sampai-sampai tanah tempat beliau berpijak pun basah. Ya, kalau tadi Sayyidina Utsman tangisnya dikubur membuat jenggotnya basah. Ini tangisan Rasul membuat tanah tempat beliau berpijak basah. Ya, alhamdulillah. Bayangkan bagaimana air mata itu, seperti apa derasnya. Itu perlu kita bayangkan. Kira-kira nggak mungkin sederhana kalau sampai sahabat menggambarkan begitu luar biasanya membuat basah jenggot ataupun tanah tempat beliau berpijak. Nah, kemudian ketika Rasul sudah menangis, kami pun menangis, semua kita diam, kata para sahabat, sampai Nabi kemudian mengatakan, wa ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Yang menarik adalah Nabi memanggil sahabatnya dengan panggilan saudara. Biasanya Nabi mengambil dengan panggilan apa? Wahai sahabat, sahabat-sahabatku. Ya. Sebab mereka tahu, mereka paham, mereka hanya sahabat. Yang disebut dengan saudara beliau siapa? Ya, kata Nabi, saya rindu dengan saudara-saudara saya. Ya, kemudian sahabat protes. Ya Rasulullah, alasna bi ikhwani, bukankah kita ini saudara-saudara engkau semua? Oh, bukan. Lastum bi ikhwani, kalian bukan saudara saya. Walakinnakum ashabi, kalian hanya sahabat saya. Terus saudara engkau siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa? Orang yang datang setelah ketiadaanku, yang datang setelah wafatku, namun mereka beriman kepadaku dan mati dalam kondisi iman. Ya. Inilah kita semua. Kita hidupnya datang yang setelah Nabi nggak ada. Kalau kita sampai beriman, wafat beriman, kita dianggap saudara sama Rasulullah SAW. Nah, ketika itulah Rasul memanggil, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Jarang-jarang Nabi memanggil wahai saudara-saudaraku. Kemudian ketika Nabi memanggil ya ikhwani, berarti seolah pesan ini adalah bukan hanya pesan nasihat, tapi seperti warisan dari seseorang kepada saudaranya. Wasiat dari seseorang kepada saudaranya. Ya. Saking pentingnya wasiat ini, saking pentingnya pesan ini, saking pentingnya nasihat ini, Nabi memanggil dengan wahai saudara-saudaraku. Apa pesan Nabi SAW jemaah sekalian? Kata beliau, limithli hadza fa'iddu, untuk urusan kubur ini, karena beliau sedang ada di kuburan,
untuk urusan kubur ini, fa'iddu, tolong persiapkan, kata beliau. Seringkali bahasa mempersiapkan sesuatu itu, mempersiapkan adalah yang digunakan untuk sebuah proses perjalanan panjang, ya, dengan tujuan yang jelas. Contoh, kita ngajak anak kita jalan-jalan, kita bilang anak-anak kita siap-siap, nak siap-siap, yuk mau ikut ayah nggak? Pertanyaan anak apa? Mau kemana emang ya? Betul nggak? Kalau kita nggak bisa memberikan jawaban yang jelas, kira-kira nih anak mau siap-siap nggak? Udah siap-siap aja dulu, nggak mau kemana dulu, kan begitu kan? Ya nggak? Nah, ketika tujuannya bahkan nggak disukai oleh si anak, maka kira-kira dia siap-siap nggak? Nggak juga. Udah bosan ya ke situ, udahlah ayahnya berangkat sendiri, kan gitu ya. Tapi kalau tujuannya membuat kemudian menarik, dia pasti siap-siap bergegas langsung. Mau kemana? Ya, mau jalan-jalan ke puncak misalnya. Wah, puncak ya, siap-siap langsung. Gitu. Tapi kalau cuman ya ikut ayah mana? Warkop depan, ya warkop doang, gitu kan? Ngapain siap-siap? Gitu. Nah, artinya apa? Perintah bersiap-siap adalah perintah ketika dikaitkan dengan sesuatu yang tujuannya jelas dan sesuatu yang menarik. Maka usi nafsi wa iyyakum, dalam pesan ini Nabi sebenarnya hendak seolah-olah menyampaikan kepada kita untuk urusan kubur bersiap-siaplah, sebab kuburlah tujuan kita, Pak. Mau kemanapun kita melanglang buana di atas muka bumi Allah ini, ujungnya cuma kubur. Mau seperti apapun kita mengejar dunia ini, ujungnya cuma kubur. Sepanjang apapun perjalanan karir kita, perjalanan dengan kehidupan kita di dunia, garis finishnya cuma kubur. Kira-kira begitu. Ya. Yang kedua adalah kita harus menjadikan kubur sebagai sesuatu yang menarik, bukan menakutkan. Sesuatu yang menarik agar kita siap-siap ke sana. Nah, salah satu yang harusnya membuat kita tertarik adalah kubur ini adalah termasuk yang menentukan nasib perjalanan berikutnya, Pak. Surganya kita, siratnya kita, di padang mahsyarnya kita, ketika dibangkitkannya kita, itu tergantung di kuburnya kita selamat atau tidak. Oleh karena itu, dengan bahasa perintah persiapkanlah, maka kita harus mempersiapkan apa kira-kira yang harusnya membuat kita tertarik dengan kubur, supaya mendapatkan keselamatan di sana. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya, dalam satu riwayat dikatakan qad ja'alallahu lil qabri lisanan fayantiqu bih. Kubur itu Allah berikan dia lisan sehingga dia bisa bicara. Wa ma marra min yaumin illa wa takallama fihi al-qabr. Tidaklah ada satupun hari yang berlalu kecuali setiap hari itu kubur selalu berbicara dan menyerukan kalimat-kalimatnya kepada kita. Fama gharraka bika ya ibn Adam, wahai anak manusia, apa sih yang membuat kalian tertipu? Ama alimta, bukankah kalian tahu saya ini anni baitul wahdah, anni baitul wahsyah, anni baitud dud, ana baitur raghbah, ana baitul zalamah, ana baitu gharbah, dan seterusnya. Ana baitul a'afi, ana baitul wahsyah. Ya. Kubur menyampaikan beberapa kata-katanya, Pak. Bukankah kalian tahu saya ini adalah ana baitul wahdah? Ya, saya ini rumahnya kesendirian. Anda masuk ke sini, Anda sendiri di sini. Ana baitul zalamah, saya rumahnya kegelapan. Anda masuk ke sini, di sini gelap. Ana baitul wahsyah, saya tempat rumah yang isinya adalah banyak binatang buasnya. Ana baitul a'afi, saya tempat rumah yang isinya adalah banyak binatang berbisa. Ana baitud dud, saya rumah tempat yang isinya banyak cacing. Ya, ana baitul gharbah, saya tempat yang isinya adalah keterasingan. Anda terasing di sini, nggak punya siapa-siapa. Itu perkataan kubur setiap hari. Ma min yaumin, tidak ada satupun hari yang yamurru illa wa takallama fihi al-qabr, kecuali kubur pasti bicara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian nanti muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham kondisi di sana agar kita tertarik untuk ke sana.
Ya, kalau kita sebutkan di sana rumah segala kesendirian, Pak. Kira-kira tertarik nggak di sana sendiri, Pak? Hah? Nggak ada siapa-siapa, Pak. Tertarik nggak masuk ke sana, Pak? Hah? Bu? Tertarik, Bu, sendirian di sana? Ibu-ibu paling nggak bisa sendirian soalnya. Karena udah punya grup arisannya aja banyak di dunia ini. Ya, tanda bahwa ibu-ibu tuh paling nggak bisa sendirian. Ya. Tapi di sana sendirian. Maka kubur bilang, apa? Faj'alu lakum mu'nisa. Kalau nggak pengen sendirian di sini, bawa temannya ke sini. Siapa, Bu, yang mau dibawa ke situ, Pak? Bu? Hah? Bawa tetangganya? Hah? Atau bawa Pak RT ke situ sekalian? Pak RT pun nggak mau kayaknya masuk bareng kita ke dalam, kan? Ya, sepeduli apapun dia dengan warganya, dia nggak peduli kalau kita masuk sendirian ke dalam, Pak. Pasti ditinggalkannya pula kita, kan? Siapa teman kita? Kata kubur adalah qiraatul Qur'an, bacaan Al-Quran. Daripada kita punya rancangan, obsesi, resolusi, target 2025, pengen punya ini, pengen beli ini, pengen pergi ke sini, dan seterusnya, silahkan target dunia. Tuliskan saja sepanjang-panjangnya kata para ulama, tapi dia akan pendek dengan kematian. Lebih baik mana? Ketika kita tahu perjalanan kita panjang, kita bikin obsesi kita panjang, 2025 tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau kita paham perjalanan kita panjang, maka kita harus memanjangkan obsesi kita sesuai dengan perjalanan kita. Yang dibutuhkan dalam perjalanan panjang itu apa? Teman yang setia. Bahkan di kubur pun dia siap menjadi teman kita. Siapa teman kita di sana? Di tengah kesendirian kita di sana, bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillahnya, yang disampaikan kubur menjadi teman kita di sana bukan hafalan Quran. Sebab kalau yang menjadi teman kita di kubur adalah hafal Quran, saya curiga nanti temannya cuma Al-Ikhlas doang di sana. Betul nggak? Nah, minimal dengan apa lagi? Inna a'tayna paling, ya. Karena hafalan kita berapa banyak sih? Betul, Pak, ya? Siapa di antara kita yang mungkin hafal 30 juz mungkin? Atau 29 juz misalnya? Atau 28, atau juz 30 lah misalnya. Kalau bukan 30 juz, ya. Alhamdulillah, kubur mengatakan yang menjadi teman kalian qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Biarlah hafalan kita nggak banyak, yang penting bacaan kita banyak. Lebih-lebih kita mau menyambut bulan Ramadan, yang Allah menyebut Ramadan bukan bulan puasa, ya. Tapi Allah mengidentifikasi, memperkenalkan bulan Ramadannya adalah bulan yang syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bukan syahrul Ramadan allazi kutiba fihi siyam. Bukan bulan Ramadan yang diwajibkan di dalamnya puasa, tapi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sementara sekian banyak kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan selamat datang bulan puasa, bukan selamat datang bulan Al-Quran. Betul kan? Ya. Banyak di antara kita mengaitkan Ramadan hanya dengan puasa, padahal Allah mengaitkan Ramadannya dengan Al-Quran. Nah, ini poinnya pertama. Maka buatlah perjalanan kita menarik, tujuan kita menarik. Di sana sendiri, oke, sendirian, tapi saya pengen bawa teman saya banyak ke sana. Oleh karena itu, saya bikinlah obsesi saya adalah tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata kubur? Ana baitul zalamah. Saya ini rumahnya kegelapan. Di dalam itu gelap sekali. Mau yang dikuburin orang PLN sekalipun di dalam tetap gelap. Ya. Mau kuburannya di bawah sutet sekalipun, di dalam tetap gelap. Ya. Tidak ada cahaya, tidak ada sinar, tidak ada lampu dan seterusnya. Tetapi kata kubur, fanawwirni, bawa sendiri lampunya ke sini, bawa sendiri cahaya ke sini, bawa sendiri lenteranya ke sini. Apa cahaya yang bisa kita bawa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Kata kubur adalah qiyamul lail, salat malam. Ya.
indah seandainya kita membuat target resolusi 2025 tidak ada malam tanpa qiyamul lail. Minimal salat witir. Mau di tengah malam, mau sebelum tidur silahkan. Tidak bisa 5, tidak bisa 3, minimal 1 rakaat. Sebelum tidur saja minimal. Dan inilah salah satu wasiat dari 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ausani khalili bi thalathati asya." Kekasih hatiku Nabi Muhammad SAW mewasiati aku dengan 3 hal. La ad'uhunna hatta amut, yang kata beliau saya tidak boleh meninggalkannya sampai mati. 1 adalah salat duha 2 rakaat setiap hari. 2 adalah puasa 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid. Dan yang ketiga adalah salat witir setiap sebelum tidur. Jadi qiyamul lail setiap malam. Kata kerja yang Allah perintahkan berkaitan dengan malam, bukan tidur, Pak. Malam bahasa Arabnya al-lail. Perintah terhadap malam yang Allah kaitkan dengan kata kerjanya, kata perintahnya adalah 1, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun hanya sedikit. Yang kedua, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dari sebagian waktu malam bangunlah tahajud. Jadi perintah terhadap malam adalah perintah bangun, bukan perintah tidurlah sepuasnya. Ya, ini yang kita jadikan sebagai ibrahnya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kubur mengatakan ana baitut turab. Saya ini rumahnya isinya cuma tanah semua. Alasnya tanah, dinding tanah, atapnya tanah, nggak ada keramiknya, nggak ada corannya, nggak ada plesterannya sama sekali. Semuanya tanah. Tidur cuma di atas tanah. Ya, maka kata kubur, fahmilu firasyaku. Bawalah kasurmu ke sini supaya tidurmu nyaman. Orang beriman itu masuk kubur, kata Nabi, kanaumatil aris. Dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Tidur aja sampai dibangkitkan nanti. Kerjanya orang beriman di kubur, tidur saja. Ya. Saking nikmatnya, saking nyamannya, saking mendapatkan ketentraman di sana. Maka bagaimana bisa punya tidur yang nyaman? Kadang-kadang tergantung kasurnya, Pak. Betul nggak? Ya. Kalau kasurnya apa ini? Yang ada buat orang yang sakit saraf kejepit itu ada kasur khusus ya. Mahal sekali itu, sekian juta ya. Itu empuk sekali gitu. Apa namanya itu? Ergo apa gitu ya, ada namanya. Itu kasurnya mahal, tapi nyaman sekali dipakai ya. Karena orang tua kami, ibu saya itu punya ya, diuji sama Allah tentang sarafnya, saraf kejepit punggungnya. Akhirnya mau nggak mau beli kasur itu, dan kita nyaman juga tidur situ ternyata. Saking mahalnya, saking nyamannya, biasanya tidur enak, nyaman. Nah, maka kata kubur, fahmilu firasyakum. Kalau kasurnya santri, Pak, ya bisa dibayangin lah. Paling cuman yang big foam yang 200.000 gitu ya. Saya 3 tahun jadi santri, lulus-lulus itu kasurnya udah nggak ada bentuknya lagi. Kecuali kayak kawah gunung begitu, Pak. Ya. Yang begini kasurnya itu. Bagian tengahnya itu apa, mendem gitu ya. Ini kasur santri memang begitu, beda lah. Makanya pulang-pulang itu lumayan juga pegal-pegal. Nah, kalau kasur yang bagus itu kan nyaman kita tidur. Maka fahmilu firasyakum, bawa ke sini kasurnya, setebal mungkin kasurnya. Jangan yang tipis-tipis kasurnya ke sini. Apa itu kasurnya di sana? Kata kubur adalah wahwal amalus salih, yaitu amal yang saleh. Apa amal yang saleh itu? Amal yang disesali oleh orang-orang neraka. Penghuni neraka menyesal ketika beramal di dunia, ternyata amalnya bukan amal saleh. Amalnya banyak, tapi bukan amal saleh. Apa kata Allah? Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Ketika penghuni neraka berteriak, menjerit, menangis, mereka mengaduh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami janji akan amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amal yang dulu kami lakukan di dunia.
Berarti penghuni neraka itu bukan berarti nggak punya amal, Pak. Ada amalnya. Cuman masalahnya amalnya bukan amal soleh. Tidak terkategorisasi sebagai amal yang soleh. Ya, salatnya tidak sama dengan amal soleh. Sedekahnya tidak sama dengan amal soleh. Puasanya tidak menjadi amal soleh. Hajinya tidak menjadi amal soleh. Semuanya tidak jadi amal soleh. Lantas apa yang termasuk kategori amal soleh? Satu saja, salah satu karakter amal soleh adalah akhlasuha, yaitu ikhlas. Maka kita hidupkan resolusi kita, target-target kita 2025 dan ke depan serta seterusnya. Saya akan berupaya menjadikan amal saya adalah semata-mata ikhlas karena Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Toh kita diperintahkan hidup di dunia hanya sebentar, dan semua hidup di dunia hanya perintahnya apa? Ibadahilah Allah dengan ikhlas. Itu saja. Salat subuhnya ikhlas, tahajudnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, ya. Kemudian baca Qur'annya ikhlas. Apa kategori ikhlas itu? Kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau kita mau menandai amal kita ikhlas atau tidak, setidaknya kata beliau, silakan cirikan, silahkan lihat, perhatikan. Seandainya amal itu kita kerjakan sendirian, dengan kita kerjakan dilihat oleh orang lain, itu tidak bertambah sama sekali kualitasnya. Kalau kita ibadah antara sendirian dengan dilihat oleh orang lain, kalau dilihat lagi sendirian misalnya, sholatnya ya tidak terlalu khusyuk, tapi giliran dilihat oleh orang lain, takbiratul ihramnya berkali-kali gitu. Allah. Nah, ini kan dilihat orang lain misalnya, berarti tanda nggak ikhlasnya. Atau ketika mendapatkan pujian dengan tidak mendapatkan pujian atau bahkan mendapatkan celaan, itu ada kuantitas yang berkurang atau bertambah. Ya, kalau misalnya kita sedekah, gitu ya, rogoh kantong, keluarlah duit 50.000, kita sedekah. Dipuji sama orang, Masya Allah Pak Haji, infak 50.000. Ini belum seberapa Pak, keluarin lagi. Kemudian, jadi 100.000 misalnya. Berarti ini kalau bertambah kuantitasnya karena pujian, berarti tanda nggak ikhlas. Giliran nggak dipuji, berkurang malah. Saya ngeluarin 50.000, nggak ada yang muji saya. Besok saya kasih yang hijau aja dah. Misalnya, cuma 20.000. Berarti berkurang kuantitasnya, berarti tanda dia tidak ikhlas. Dia berkurang kualitas atau bertambah kualitas karena dilihat atau tidak dilihat. Bertambah kuantitas atau berkurang kuantitas ketika dipuji atau tidak dipuji. Ini tanda orang tidak ikhlas. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata kubur? Yang keempat adalah ana baitul afi. Saya ini tempatnya binatang-binatang berbisa. Minal aqaribul hayyat, ya, ada kalajengkingnya, ada ular-ularnya dan seterusnya. Dalam riwayat lain ana baitul wahsyah. Saya rumahnya binatang-binatang buas, bukan hanya binatang berbisa. Dalam riwayat lain dikatakan ana baitud dud, saya rumahnya tempat para cacing, dud, didan, ya, banyak cacing di dalam. Yang membuat jasad kita tidak dijamin utuh. Satu-satunya yang dijamin jasadnya utuh hanya para nabi. Sebab Rasulullah SAW mengatakan innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah memang mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Jasad kita nggak dijamin. Ya, jasadnya ada yang mungkin utuh, ada yang tidak utuh. Nah, bagaimana supaya membuat jasad kita utuh? Salah satunya adalah dengan dikatakan, bawalah racun binatang-binatang itu ke dalam sini. Bawa bekalnya ke sini, racun-racunnya untuk mereka, supaya mereka tidak memakan kita. Tidak menghabisi kulit-kulit kita, hanya sisa tulang belulang saja nanti. Apa racunnya? Yang pertama adalah qaul bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillah setiap memulai aktivitas. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau berangkat ke masjid bismillah, masuk rumah bismillah, ya, berkendaraan bismillah, mau olahraga bismillah, ibu-ibu mau senam bismillah, mau belanja ke pasar bismillah, mau nyapu, masak bismillah, semua ucapkan bismillah setiap memulai urusan. Sebab kata Nabi, kullu amrin dzibadin la yubda'u bismillah fa huwa abtar. Semua urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, Allah terputus dari situ. Allah nggak mau terlibat lagi. Ya, Allah nggak mau mengiringi perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah. Sederhana, tapi jadikan resolusi kita.
2025 dan selanjutnya saya harus memulai semua aktivitas saya dengan bismillah. Yang kedua adalah hiraqud dumu, mengalirkan air mata. Air mata penyesalan atas kebaikan yang terlewatkan dan air mata penyesalan atas keburukan yang dilakukan. Ya, tadi malam nggak sempat tahajud, pagi ini nangis, ya Allah, saya menyesal tadi malam saya nggak sempat tahajud. Nangis, keluar air mata. Itulah air mata yang bisa menjadi racunnya para binatang-binatang tadi. Kemarin bikin dosa, kita ingat, kita nangis, menyesal, ya Allah, maafin saya. Yang kemarin taubat belum tentu engkau terima, saya udah bikin dosa lagi, nangis dia. Ya, itulah air mata yang membuat atau menjadi racun bagi hewan yang tadi. Ya, bukan air mata kejepit pintu, Pak. Itu nggak ngaruh. Ya. Atau ibu ke air mata karena suami nikah lagi, itu nggak ngaruh. Ya. Air mata yang begitu tidak ngaruh. Tapi hanya air mata penyesalan atas kebaikan yang terlewatkan atau dosa yang dilakukan. Nah, yang kelima, kata kubur adalah ana baitus su'alil munkari wan nakir. Saya tempat pertanyaannya munkar dan nakir. Fa'aksiru ala dhahri qaul la ilaha illallah liyumakkinahu an yujibah. Maka perbanyaklah di atas punggungku kalimat la ilaha illallah agar memungkinkan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Ya, maka jadikan resolusi kita, tidak ada hari tanpa memperbanyak tahlil. Dan tahlil ini bukan artinya orang mati. Tahlil itu artinya kalimat la ilaha illallah. Tasbih itu subhanallah, tahmid itu alhamdulillah, takbir itu Allahu akbar. Tahlil itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya tahlilan? Saya bilang diperintahkan Allah lah. Kenapa? Karena hukum tahlilan berarti hukum membaca la ilaha illallah. Masa dilarang ucapan la ilaha illallah? Padahal dengan kalimat itulah kita bisa selamat dari pertanyaannya munkar nakir. Ditanya man rabbuka, siapa rabbmu, ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, ditanya wa madinuka, siapa agamamu, ditanya wa ma imamuka, apa pemimpinmu, imammu. Kita bisa jawab Al-Qur'an, Muhammad, Islam, kemudian apa namanya Allah Subhanahu wa taala, selamat kita. Ya. Ibu pulang dari sini, saking romantisnya dipanggil suaminya, ayah sini deh, kenapa mah? Coba deh ayah tanyain aku man rabbuka gitu ya. Itu nggak ngaruh. Ibu mau tiap hari latihan depan-depanan sama suami, hadap-hadapan tiap malam sebelum tidur. Ayah, yuk ya kita latihan. Ayah nanya man rabbuka, mama nanya wa man nabiyuka nanti. Itu nggak ngaruh ya. Mau romantis sekalipun tidak ngaruh. Tapi yang ngaruh apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kompilasi, kita cari misalnya hadis-hadis Nabi tentang riwayat-riwayat yang menyatakan tentang siapa saja yang tidak diazab di dalam kubur. Nah, ini penting, Pak. Karena di dalam kubur ada peluang kita tidak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jaminan. Ada jaminan yang Allah berikan kepada beberapa kelompok manusia yang beriman yang ketika mereka masuk kubur tidak akan disiksa. Ini kan sesuatu yang menarik. Ya. Kalau sesuatu menarik berarti harus kita siap-siap memantaskan diri menjadi golongan itu. Gitu kan? Nah, siapa saja? Yang pertama adalah asy-syahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Satu dari 6 keistimewaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa yujaru min azabil qabri. Dibebaskan dari azab kubur. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka bebas dari azab kubur?" Kemudian kata Nabi SAW, sebab Allah sudah menerima iman mereka yang mereka buktikan di hadapan musuh, mereka nggak pulang, nggak takut. Ya. Sebab kalau lari dari medan perang termasuk dosa besar. Ini musuh di hadapan, dia bertahan. Oh, tanda imannya sudah teruji. Cukuplah dengan itu membebaskan dia dari azab kubur, kata Nabi SAW. Cuman ini kita kayaknya rada susah, Pak. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara perang, bukan negerinya jihad ini. Kecuali Bapak nanti siang berangkat ke Gaza, gitu ya. Kemudian syahid di sana, bebas azab kubur. Itu satu. Yang kedua adalah apa? Ahlus suhur. Orang-orang yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Kalau zaman dulu ada
ya, wilayah, kemudian di perbatasan-perbatasan ditempatkan, mereka disebut dengan ahlus suhur. Nah, mereka yang menjaga perbatasan itu dari ekspansi pasukan musuh masuk ke area kaum muslimin. Mereka kalau meninggal dunia dalam tugas menjaga perbatasan itu, maka disebutlah sebagai ahlus suhur. Meninggal masuk kubur, bebas dari azab kubur. Ini juga rasanya kita susah, ya, kecuali mungkin bapak-bapak kita tentara ini, ya, jaga perbatasan. Di sini ada nggak yang ya, tentara masih aktif atau purnawirawan, ya, ya, mereka yang menjaga perbatasan. Kalau meninggal di sana, dalam kondisi ahlus suhur. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kata Nabi SAW, man qatalahu batnuhu, siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri, Pak. Dibunuh oleh perutnya sendiri. Maksudnya bagaimana? Orang yang punya penyakit dalam, yang gara-gara diawali dari perutnya, penyakit itu merambah kemana-mana. Dan ternyata ada namanya indikasi penyakit dimulai dengan yang disebut dengan diabetes sentral. Diabetes sentral itu diabetes gara-gara sentral, apa? Perut. Tanda-tandanya, ya, ini kata kakak saya, kakak kandung saya, qadarullah, dokter subspesialis di RSCM, bidangnya memang endokrin, Pak. Jadi ngurusin diabetes di RSCM itu. Jadi kata beliau, saya termasuk yang diukur perutnya. Nah, lingkar perut itu laki-laki tidak boleh lebih dari 90. Oh, kita udah lewat juga ini, ya. Gara-gara berkat pengajian dari mana-mana ini kan. Pulang berkat yang saya dapat 1, kita dapat 2 kan, ini beginilah resikonya. Jadi begitu, tanggung jawabnya berat memang. Nah, kalau perempuan katanya tidak boleh lebih dari 80, ibu-ibu. Jadi pulang dari sini coba cek aja lingkar perutnya berapa. Ya, bukan lingkar pinggang, lingkar perut. Jadi patokannya di pusat. Kemudian tarik lurus ke belakang ke area ginjal. Nah, berapa? Itulah kalau lebih dari batas normal 90 atau 80, itu ada diabetes grade 1, diabetes grade 2, dan semuanya adalah diabetes sentral namanya. Ternyata beberapa potensi penyakitnya adalah kanker. Sehingga para ulama kontemporer hari ini pun mengkategori penyakit as-saratan termasuk al-mabtun, masuk bagian al-mabtun yang dalam hadis Nabi tadi dijamin bebas dari azab kubur. Apa makna as-saratan? Ternyata as-saratan itu maknanya kanker juga. Jadi orang-orang yang meninggalnya karena penyakit dalam, gara-gara penyakit kanker dan seterusnya, tapi bukan kantong kering, ya. Ini kalau meninggal wafatnya dengan izin Allah, biiznillah, insya Allah juga bebas dari azab. Cuman siapa yang pengen mati gara-gara kanker, kan? Gitu ya. Jadi artinya 3 yang pertama ini berat kita lakukan. Mati jihad di jalan Allah, ini bukan area jihad Indonesia. Kemudian juga matinya di perbatasan karena menjaga wilayah, kita bukan tentara pula, kan begitu. Matinya karena kanker atau penyakit dalam, kita tidak berharap juga, kan gitu. Peluang kita mungkin yang 2 terakhir. Apa kata Nabi SAW yang pertama? Yang keempat ini adalah apa? Man mata yaumal jum'ati aw lailatah. Siapa yang mati di hari Jumat atau malamnya. Tapi Ustaz, kita kan nggak tahu matinya kapan. Minta sama Allah, berharap. Boleh minta untuk mati di mana, kapan, silahkan. Mati dalam kondisi apa? Silahkan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, ya, beliau wafat 275, ya, 675, beliau 675 Hijri, beliau mengatakan begini. Ya. Ada dulu dalam hadisnya yang beliau kutip, ada seorang abid, inna lillahi abdan abadallah 500 sana. Allah pernah punya seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Hadisnya panjang, tapi ada satu konteksnya beliau mengatakan apa? Seorang ahli ibadah ini setiap sore dia sholat 2 rakaat, dia sujud kepada Allah, dan setiap sujud terakhirnya dia selalu berdoa kepada Allah dengan 2 permintaan. 1, ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi sujud. Yang kedua, ya Allah, jangan kau biarkan jasadku dimakan tanah. 2 doa ini, dua-duanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya sujud, wafatnya jasadnya utuh. Yang nanti ketika di hari kiamat dalam ilmunya Allah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini ceritanya cerita dari Jibril kepada Nabi SAW. 1 atau 2 dari 5 pertanyaan Allah kepada sang hamba ini adalah, wahai fulan, engkau mati dalam kondisi sujud karena amalmu yang 500 tahun atau karena rahmatku?
Yang kedua, engkau mati jasadmu utuh karena kehebatan amalmu atau karena rahmat. Jadi artinya Allah mengabulkan dua doa itu. Ya, matinya sujud, matinya jasadnya utuh. Berarti mati sujud itu bisa diminta. Mati dalam kondisi apa bisa diminta. Termasuk mau mati di mana bisa diminta. Bisa diharapkan. Apa kata Nabi SAW? Man mata fi ahadil haramaini ba'athahu Allahu fil aminina yaumal qiyamah. Siapa yang wafatnya di salah satu tanah haram, Mekah ataupun Madinah, nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia bersama dengan orang-orang yang aminin, yang Allah berikan keamanan, keselamatan di hari kiamat. Jadi punya harapan meninggal di salah satu tanah haram, silahkan. Karena maknanya Nabi mengatakan hadis itu adalah supaya kita punya harapan itu. Mau mati dan dikuburkan di mana juga silahkan. Ada dua orang sahabat yang dipersaudarakan sama Nabi. Ketika sudah dipersaudarakan, mereka saling berwasiat. Siapa di antara kita yang meninggal duluan, tolong makamkan di Baqi, katanya. Ya, jadi kita berwasiat mau dimakamin di mana, berharap pengen mati dalam kondisi apa, berharap matinya di mana, termasuk berharap matinya kapan. Makanya Nabi mengatakan, man mata yaumul jumu'ah wa lailatah. Siapa yang mati hari Jumat atau di malam Jumat, berarti kita bisa berharap. Doa saja sama Allah. Ya, cuman masalahnya kalau Allah tanya mau Jumat kapan, kita tinggal jawab aja, Pak. Maunya kapan kan gitu. Ya, siapnya kapan kira-kira? Betul nggak? Ya, kebetulan Jumat kemarin itu Jumat pertama di tahun 2025. Nah, Jumat besok Jumat kedua. Nah, siapa yang pengen Jumat kedua silahkan. Ya, sementara, udah. Ini kan masalahnya, kita siapnya Jumat kapan? Kalau memang minta sama Allah mau Jumat kan begitu, Pak, ya. Ya mau nggak mau harus siap kan begitu. Ini yang kedua. Yang keempat, mati Jumat atau malam Jumat. Berarti malam Jumat itu hitungannya kapan? Kamis maghrib sudah mulai malam Jumat itu. Ya bukan Jumatnya hitungan Syamsiyah, tapi Jumatnya hitungan waktu Qamariyah. Ya Hijriyahnya kita. Jadi dari maghrib, Kamis maghrib sampai Jumat menjelang maghrib, ba'da asar menjelang maghrib. Itulah Jumat yang dikatakan sebagai wafat hari Jumat itu. Bebas dari adab kubur. Nah yang kelima, inilah yang bisa kita lakukan amalnya. Apa kata Nabi SAW? Hiyal mani'atu wal munjiyah. Suratun fil Quran. 30 ayatan. Man qara'aha kulla laylatin syaratnya. Ada satu surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 30 ayat. Siapapun yang bacanya kulla laylah, setiap malam. Surat ini akan menjadi mani'ah, menghalangi dari azab kubur, wal munjiyah, menyelamatkan dari azab kubur. Fahiyal khasimah wal mujadilah. Dialah yang akan menentang malaikat yang akan mengazab kubur, dan dia juga yang akan mendebat malaikat yang akan mengazab kubur. Surat apa itu? Al-Mulk. Bacalah Al-Mulk setiap malam sebagai resolusi kita di 2025 dan selanjutnya. Ya, usinasi wa iyyakum. Ketika malaikat pengazab kubur datang, maka yang menghadangnya adalah surat Al-Mulk. Silakan baca asbabun nuzulnya dalam tafsir Al-Mulk, baik tafsir Qurtubi, tafsirnya Ibnu Katsir, dan tafsir yang lain. Tabari juga sama. Mereka mengutip asbabun nuzul ini. Datang malaikat pengazab kubur, surat Al-Mulk langsung menghadang. Apa kata Al-Mulk? Atu'adzibuhu ana fihi. Ente mau azab dia sementara saya ada dalamnya. Dalam riwayat lain, saya ada dalam lisannya, ada dalam dadanya, ada dalam kakinya. Apa maksudnya ada dalam lisan, dada, dan kaki, jamaah sekalian? Lisan dimaknai dengan dia senantiasa membacaku. Dada maknanya adalah dia menghafalku. Kaki maknanya adalah dia menjadikanku berdiri dalam sholatnya. Ketika dia berdiri dalam sholatnya, dia membaca aku. Maka aku ada dalam kakinya. Maksudnya apa? Al-Mulk dibaca, dihafal, dipakai untuk sholat. Ya, jadikan resolusi kita, Pak. Kalau belum hafal Al-Mulk, hafalkan. Kalau pengen baca Al-Mulk, baca tiap malam sebelum tidur. Kalau pengen pakai untuk sholat, pakailah sholat misalnya Qiyamul Lail. Sebab kalau dipakainya sholat subuh, sholat zuhur, kayaknya kelamaan nanti ngerasanya gitu ya. Apalagi jam makan siang, baca Al-Mulk ya. Jadi imam pula, itu makmumnya gemeteran semua itu. Ya. Karena sudah mulai gulanya turun gitu ya, harus makan siang. Nggak khusyuk itu. Tapi pakailah buat Qiyamul Lail kita sendiri masing-masing gitu ya. Baca Al-Mulk dalam sholat kita.
Nah, ketika gitu, maka malaikat yang mau mengazab ini disarankan, wahai muluk, ente kalau mau protes ke Allah aja langsung. Maka al-muluk berangkat Pak menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah, maka al-muluk mengatakan, "Ya Rabb, kalau memang engkau tetap akan mengazabnya, hapuskan aku dari Al-Qur'anmu." Itu ancaman al-muluk kepada Allah. Berani juga dia ngancam-ngancam Allah kan? Subhanallah, ini al-muluk luar biasa. Apa kata Allah? Atarghabu anni? Ente marah sama saya? Ya. Apa kata al-muluk? Ya Rabb, saya bukan marah. Saya ini cuman, kalau memang engkau tetap mengazab dia, sementara saya ada dalamnya, terus aku juga ikut diazab dong. Ya udah, hapusin aja aku dari Al-Quran. Ngapain aku harus ada dalam Al-Quran? Percuma dong, sia-sia dong, dan seterusnya. Maka kemudian Allah menawarkan, menanyakan, terus ente maunya apa? Kata al-muluk, ya Rabb, bebaskan dia dari azabmu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan permintaan al-muluk. Baik, saya bebaskan dia dari azabmu, pulang anda ke sana. Allah panggil malaikat yang azabnya untuk pulang. Kemudian kata Nabi di akhir hadisnya, fahiyal mani'atu wal munjiyah. Maka al-muluk dialah yang menghalangi azab kubur dan menyelamatkan azab kubur. Maka usinasi wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sebagai rutinan kita, target kita, resolusi kita di 2025 dan seterusnya. Tidak ada tidur malam kita kecuali sebelumnya selalu membaca al-muluk. Maka kesimpulan kita ada berapa itu? 1, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. 2, tidak ada malam tanpa qiyamul lail. 3, tidak ada amal kecuali kita pastikan amal kita amal yang saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 4, tidak ada aktivitas kecuali kita senantiasa memulai dengan bismillah. Tidak ada dosa yang kita lakukan dan tidak ada kebaikan yang kita lewatkan kecuali kita meneteskan air mata penuh dengan penyesalan. 5, tidak ada hari tanpa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan perintahnya kata Guru, fa'aksiru alayya atau fa'aksiru ala dhahri, perbanyaklah di atas punggungku membaca itu. 6, tidak ada sujud terakhir kita tanpa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita di hari Jumat, atau silakan yang lain, wafat dalam kondisi sujud, wafatkan aku dalam kondisi berpuasa, wafatkan aku dalam kondisi sholat, wafatkan aku dalam kondisi umrah, wafatkan aku di Masjidil Haram, wafatkan aku di Madinah, dan seterusnya, silakan ya. Wafatkan aku di hari Jumat juga silakan. Dan yang ke-7 adalah tidak ada tidur malam kita kecuali setelah menuntaskan membaca surat Al-Mulk. Kalau bisa menghafalkannya, ditambah lagi kalau bisa kita gunakan untuk sholat kita, supaya sholat kita ini ada variasinya. Jangan sampai malaikat ketika kita baru tahun sudah bisa nembak, ini paling qul huwallah lagi kata malaikat gitu ya. Saking sudah hafalnya, kayaknya template begitu ya. Sholatnya semua qul hu sama inna ata'ina misalnya ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya di awal tahun ini. Semoga semua kebaikan yang kita harapkan Allah mudahkan semua urusannya. Allah berkahi semua target-target kebaikan yang kita ingin lakukan di 2025 ini. Dan Allah terima semua kebaikan kita yang telah kita lakukan di tahun 2024. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita di tahun 2024. Dan Allah jaga kita dari kesalahan di tahun 2025 yang membuat Allah murka dengan kita. Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Kebaikan dunia akhirat Allah berikan kepada kita semua tanpa kecuali. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.